Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala mengatakan, di antara fenomena kesyirikan adalah bernazar kepada para wali. Kemudian beliau mencontohkan di sini seperti menyembelih, meletakkan harta tertentu kepada para wali dalam rangka nazar yang harusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru diberikan kepada para wali yang sudah meninggal. Padahal nazar itu ibadah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 35, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrarah. Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh yang akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Baik. Bicara soal nazar, nazar itu artinya melazimkan sesuatu kepada diri orang yang mukallaf, sesuatu yang tidak wajib. Jadi mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu pengertian nazar. Seperti umpamanya puasa Senin Kamis, asalnya sunnah, tapi ketika dinazarkan untuk dilakukan, maka yang sunnah itu menjadi wajib. Makanya pengertian nazar itu mewajibkan sesuatu yang bukan wajib. Dan nazar sendiri disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya surah Al-Hajj ayat 29, Allah mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Laksanakanlah, atau mereka orang-orang yang beriman melaksanakan nazar-nazar mereka, dan mereka takut kepada hari yang keburukannya sangat meluas. Maksudnya hari kiamat. Afwan, itu bukan surah Al-Hajj, surah Al-Insan ayat 7. Adapun Nabi SAW mengatakan, man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si. Barang siapa yang bernazar dalam rangka mentaati Allah, maka taatilah. Dan barang siapa yang bernazar bermaksiat kepada Allah, maka jangan pernah melakukan nazar maksiat itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya nazar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang mengatakan bahwa ulama membagi nazar itu ada dua macam. Ada nazar yang disebut dengan nazar mutlak, dan ada yang disebut dengan nazar muqayyad. Nazar mutlak dan nazar muqayyad ini dua-duanya karena Allah. Lah kemudian di sana ada nazar yang menjadi pembahasan yang kita akan bahas, adalah nazar yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas, berarti di sini ada 3 macam nazar. Secara umum nazar ada 2 ya. Nazar karena Allah, dan nazar karena Allah terbagi 2, mutlak dan muqayyad. Yang kedua nazar karena selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun nazar mutlak, inilah nazar yang memang disyariatkan. Nazar mutlak ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang tadi saya sebut, surah Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri. Orang-orang yang beriman
Di antara sifat mereka adalah melaksanakan nazar. Contohnya umpamanya nazar mutlak ini, dia mengatakan lillahi alayya an usalli rak'ataini. Saya bernazar kepada Allah Azza wa Jal untuk tidak meninggalkan salat 2 rakaat, namanya salat fajar ataupun salat duha atau salat malam. Dia bernazar mewajibkan dirinya sesuatu yang sunnah menjadi wajib bagi dirinya. Ataupun lillahi alayya nadhrun an asuma yaumal itsnin atau al khamis. Aku bernazar kepada Allah untuk melakukan puasa Senin ataupun puasa Kamis. Yang tadinya sunnah akhirnya kan jadi wajib bagi dia, karena kan dinazarkan. Ya. Lah nazar yang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena di sini bentuknya mutlak. Tidak ada embel-embel. Yang jadi permasalahan adalah nazar muqayyad. Nazar yang terikat. Atau dengan bahasa ulama namanya nazar iwad. Nazar di mana dibuat sistem barter dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya aku sembuh dari penyakit, maka aku bernazar akan pergi haji. Kalau seandainya orang tuaku sembuh penyakitnya, maka aku akan bersedekah seekor sapi kepada fakir miskin. Ini disebut nazar muqayyad. Lah hukum nazar yang kedua ini yang banyak dilakukan di masyarakat, ini hukumnya haram, tidak boleh. Walaupun ada ulama yang mengatakan makruh, tapi tidak ada yang mengatakan mubah. Apalagi ibadah. Jadi nazar yang seperti ini haram, tidak boleh dilakukan. Dan ini banyak di masyarakat nazar-nazar yang nomor 2 nih. Kalau seandainya anakku lulus, maka aku akan sedekah. Dan begitu seterusnya. Kenapa ulama mengatakan hukumnya sampai kepada tingkat haram, paling rendah makruh? Pertama, karena nazar itu tidak mungkin mencegah takdir. Nazar itu tidak bisa mencegah takdir. Bukan berarti kalau seandainya kita bernazar, ya Allah kalau ibu saya sembuh, saya akan pergi haji, saya akan bersedekah. Tiba-tiba dengan nazar itu kemudian sembuh penyakitnya, enggak juga. Nazar itu tidak bisa menolak takdir. Jadi buat apa kalau gitu? Kalau tidak menolak takdir, buat apa nazar? Maksud dia itu kan bernazar supaya sembuh. Sementara nazar itu tidak bisa menolak takdir berdasarkan riwayat Muslim. Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, bahwa nazar itu la yaruddul qadha, tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak menolak takdir, percuma nazarnya. Ini satu. Yang kedua, nazar yang seperti ini kata Nabi SAW, la yustakhraj illa min bakhil, tidak mungkin dikeluarkan kecuali dari orang bakhil. Karena dia bersedekah itu kalau ada timbal balik. Kalau seandainya anakku sembuh dari penyakitnya, maka aku akan bersedekah ke pesantren ini, yayasan itu, panti asuhan ini, panti asuhan itu. Berarti mafhum kebalikannya, kalau tidak sembuh berarti tidak sedekah. Itu kan bakhil namanya. Dia bersedekah itu kalau ada keuntungan. Inilah yang kemudian nazar seperti ini haram. Bahkan ya ada ulama mengatakan makruh, tetapi saya cenderung kepada haram. Kemudian yang ketiga, kenapa sampai kemudian nazar seperti ini sangat dilarang? Karena seakan-akan Allah itu butuh dengan kita. Seolah-olah Allah itu berhajat dengan kita jadinya kan. Jadi kita sedekah itu kalau seandainya Allah menyembuhkan penyakit kita, penyakit anak kita atau orang tua kita, atau keselamatan kita, selamat anak kita dan keluarga kita, seolah-olah Allah berhajat dengan kita pula gitu. Padahal ibadah itu yang berhajat kita, bukan Allah. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah tidak berhajat dengan ibadah kita sama sekali. Kita yang berhajat dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendasari
Kenapa nazar muqayyad ini atau disebut dengan nazar iwad itu sangat dilarang, tidak boleh karena 3 perkara tadi. Saya ulangi, pertama karena nazar seperti itu tidak mungkin merubah takdir. Yang kedua karena tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Kemudian yang ketiga karena ada kesan Allah itu butuh dengan kita, makanya haram. Tetapi walaupun haram ataupun makruh menurut sebagian ulama, kalau sudah terjadi maka wajib dilaksanakan nazarnya. Itulah ibadah yang aneh, awalnya haram tapi akhirnya wajib karena dia sudah terlanjur ya. Dan biasanya nazar yang seperti ini itu ujung-ujungnya apa? Nyesel. Biasanya ujung-ujungnya nyesel biasanya. Ini sudah sembuh penyakitnya, kemudian mau sedekah, sayang pula dengan uangnya. Tak jadi dia sedekah. Oh, dia bernazar, kemudian ingin sholat, tahu-tahu sakit, tak sanggup dia sholat. Kenapa saya nazar dulu? Jadi susah dirinya kan. Jadi ujung-ujungnya nyesal tuh biasanya nazar itu. Makanya sebenarnya asal daripada nazar itu tidak diperintahkan. Karena Rasul pun tidak pernah bernazar. Rasul tidak pernah bernazar. Rasul memuji nazar itu maksudnya nazar yang mutlak tadi, yang gak ada embel-embel tadi itu. Itu pun dalam rangka disuruh untuk melakukan nazar yang sudah dinazarkan saja. Tapi kalau nazar iwad itu Rasul tidak pernah melakukan, apalagi memerintahkan. Karena memang ujung daripada nazar itu pasti ada penyesalan. Ujung-ujungnya nyesel. Mau nazar sholat, ujung-ujungnya juga lemas badannya. Mungkin semakin tua semakin lemas kan gitu. Tidak bisa dia melaksanakan akhirnya. Ataupun mau sedekah, tahu-tahu Allah takdirkan hartanya lenyap. Entah hilang, entah kecurian, entah kebakaran, entah apa gitu. Dan begitu seterusnya. Makanya para ulama mengatakan sebaiknya jangan bernazar seperti ini. Nazar muqayyad. Hindari nazar-nazar yang seperti ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa nazar ini bagian daripada ibadah. Di mana ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nazar kepada para wali atau orang-orang yang saleh yang sudah meninggal atau kepada siapapun yang sudah meninggal? Apalagi kepada benda-benda padat, batu, pohon dan yang semacamnya. Itu dikategorikan syirik itu kenapa? Maka Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab At-Tauhid, syarah kitab At-Tauhid, dia mengatakan bahwa al-kabairu kismani, dosa besar itu terbagi 2. Kismun minha yurja'u ila jihatil i'tiqad wal amal alladhi yashabuhu i'tiqadun. Jadi dosa besar itu biasanya kembali kepada 2 perkara. Pertama, kembali kepada keyakinan. Yang kedua, kembali kepada amal yang disertakan adanya keyakinan. Amal tapi ada keyakinan. Contohnya nazar. Nazar ini kan sebuah amalan. Dia menyembelih, bernazar untuk menyembelih, bernazar untuk berangkat haji, bernazar untuk bersedekah, itu kan sebuah amal, ya. Tapi masalahnya di balik amal itu ada keyakinan, keyakinan ta'zim kepada yang dinazari. Ada pengagungan dalam hatinya kepada orang yang dinazari dari orang-orang soleh yang sudah meninggal itu. Kalau memang tidak ada pengagungan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal itu, ngapain dia datang ke kuburan? Karena biasanya orang bernazar datang ke kuburan itu karena ada masalah besar. Nggak mungkin kalau tidak ada masalah datang ke kuburan. Pasti ada masalah.
Ya, entah masalahnya mungkin berhajat ingin kaya, berhajat ingin usahanya lancar, berhajat ingin jodohnya dapat, berhajat ingin jabatannya naik, dan begitu seterusnya. Kan mesti ada hajat. Tak mungkin gak ada hajat tiba-tiba datang ke kuburan. Mesti ada hajat di baliknya. Berarti ketika dia ada hajat kemudian datang kepada kuburan para wali itu, kemudian dia bernazar di situ, artinya hatinya ada keterpautan dengan orang yang mati itu. Dan ketika kemudian dia meyakini bahwa nazarnya akan dikabulkan, seolah-olah apa? Dalam hatinya ada ta'zim, pengagungan kepada yang dinazari. Makanya sebab itulah dia dikategorikan syirik. Kenapa? Karena memalingkan pengagungan yang harusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada selain Allah. Itu letak kesyirikan nazar itu di situ. Karena ada pengagungan di situ, ada harapan. Ya, ada harapan, padahal roja harapan itu juga ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada doa juga di situ, padahal doa itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Apalagi nazarnya menyembelih lagi. Menyembelih juga ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi masuk ke macam-macam amalan-amalan yang menjurus kepada kesyirikan semuanya jadinya. Padahal di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan ketika kemudian seseorang itu terlampau mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia sedang menjadikan tandingan dengan Allah. Jadi kalau seandainya kita mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah kecintaan itu lebih besar dibandingkan kecintaan kepada Allah ataupun setara? Maka ini adalah bentuk kesyirikan. Dan ketika orang datang ke kuburan untuk bernazar, hakikatnya dia sedang menanamkan kecintaan. Kecintaan kepada orang-orang yang dikubur itu. Boleh jadi mungkin kecintaan itu lebih besar dibandingkan kecintaan dia kepada Allah. Karena ada harapan di situ. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang musyrik itu mencintai berhala-berhala mereka seperti kecintaan mereka kepada Allah, dan orang-orang yang beriman sangat-sangat besar kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Atau kalaupun tidak, maka mereka hendak menjadikan wasilah untuk mengabulkan nazarnya kepada Allah, tapi wasilahnya lewat kuburan, kan begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tallahi in kunna la fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sesungguhnya kami berada dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb yang menguasai alam semesta. Dan Allah katakan, hadza lillah bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Ini bagian untuk Allah menurut persangka mereka, dan ini bagian untuk sekutu-sekutu kami. Dan Allah mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfah. Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita tahu bahwa nazar itu sebuah ibadah, tidak boleh diberikan kepada siapapun selain Allah karena akan terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau kita simpulkan berarti ada dua perkara ya. Kenapa nazar untuk para wali yang sudah meninggal itu dikategorikan syirik? Pertama, karena dalam hati kita ada ta'zim, ada pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada keyakinan bahwa ibadah itu diberikan kepada orang yang memalingkan ibadah kepada orang yang ada di kubur. Jadi memalingkan ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah diberikan kepada orang yang ada di kubur. Yang kedua,
adanya keyakinan ta'zim tadi, pengagungan kepada yang ada dalam kubur itu. Makanya kemudian nazar untuk para wali adalah bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya luaskan seputar nazar ini. Nazar ini secara umum ada 8 jenis. Nazar itu secara umum ada 8 jenis. Yang pertama disebut an-nadhrul mubham. Nazar mubham. Nazar mubham itu artinya nazar tidak jelas. Namanya mubham, tidak jelas. Pokoknya saya nazar. Nazar apa? Ya pokoknya nazar lah. Ini kan harus jelas nazar itu. Disebutkan barangnya, disebutkan perbuatannya. Masa lillahi alayya nadhrun, pokoknya saya mau nazar. Saya bernazar kepada Allah. Pas ditanya nazar apa, enggak tahu, yang penting nazar. Ini gimana ya? Jadi disebut nazar mubham. Lah nazar mubham di sini tidak wajib untuk dilaksanakan, tapi dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah sumpah. Makanya jangan sembarang-sembarang nazar walaupun tidak jelas. Ya, karena walaupun tidak harus dilaksanakan nazarnya karena dia sudah terlanjur nazar seperti itu, maka dia harus bayar kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah? Kasih makan puasa 3 hari ataupun memberi makan 10 fakir miskin. Itu kafarah sumpah artinya. Kemudian yang kedua ada namanya nazar al-lijaj. Nazar lijaj ini nazar karena marah. Entah ibu ini marah marah-marahnya, akhirnya bernazar. Ya, aku bernazar nih, kalau anakku tak pulang malam ini, awas saja. Ya, saya akan puasa. Saya akan ini, akan itu. Itu nazar lijaj ini dia keluar karena emosi, karena kemarahan spontan, akhirnya dia pun bernazar. Ya. Ini disebut namanya nazar al-lijaj atau disebut dengan nazar ghadab. Ya. Lah nazar lijaj ini Bapaknya mengatakan kalau seandainya di sini disebutkan in dakhaltud dara falillahi alayyal hajj. Tengok saja saya bernazar kalau saya sampai menginjakkan kakiku di rumahmu, saya pasti haji. Bapaknya kan. Ada lagi emosi itu. Ya. Kalau saya sampai melangkahkan kakiku di rumahmu, saya akan jual rumah ini, saya sedekahkan ke Jabal Uhud, umpamanya. Seperti itu. Ini kan emosi spontan kan. Ini disebut nazar lijaj namanya. Nazar karena sebuah emosi. Lah nazar yang seperti ini ulama mengatakan tidak ada pilihan, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kalau tidak dilaksanakan berarti bayar kafarah. Ini ada pilihan dia. Karena kan bagus kan? Ya kalau saya sampai menginjakkan kaki di rumahmu saya infakkan, itu kan bagus. Makanya tetapi tidak wajib dilaksanakan. Hanya diberikan pilihan saja. Bisa dilaksanakan, bisa tidak. Kalau tidak dilaksanakan bayar kafarah. Ini disebut nazar lijaj. Ya. Kemudian yang ketiga nazar mubah. Nazar mubah. Seperti dia mengatakan lillahi alayya nadhrun an albas thawbi. Saya bernazar kepada Allah, saya akan pakai pakaian saya. Lah, apa urusan pakaian kan itu ya? Nazar. Itu kan perkara mubah. Pokoknya saya bernazar mau jalan kaki besok. Gimana? Ke Putri. Olahraga. Itu kan perkara-perkara mubah tuh. Ya. Lah yang nazar-nazar mubah ini atau saya besok nazar ya untuk ngopi di Kopi Juni. Gitu kan. Itu kan perkara mubah, makan, minum kan. Jadi nazar-nazar mubah seperti ini ulama mengatakan selama tidak ada unsur keharaman, kan ini kan perkara mubah, maka ini pun mukhayyar. Boleh dilakukan, boleh tidak. Karena tidak ada unsur dosanya di situ. Tadi saya mengatakan malam ini saya katakan saya bernazar. Besok saya mau ngopi di Kopi Juni. Nah, kan enggak apa dosanya?
Kan nggak ada. Nah, berarti boleh ngopi, boleh tidak ngopi gitu maksudnya. Tetapi kalau tidak ngopi, bayar kafaroh. Bagus ngopi bayar kafaroh. Ngopi lah kan dekat. 10.000 bayar kafaroh, kasih makan 10 orang. Banyak kan gitu ya kan. Atau enggak puasa 3 hari. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, nazar makruh. Nazar makruh seperti umpamanya ya lawan daripada makruh adalah sunnah. Ya, dia bernazar meninggalkan sunnah. Kalau bernazar meninggalkan wajib, haram jatuhnya kan begitu. Ya, umpamanya dia bernazar untuk tidak melakukan sunnah, kan jatuhnya ke makruh jadinya. Maka yang seperti ini hukumnya tidak wajib kafarah. Ada yang mengatakan fa in fa'alal makruh fala kafarata alaihi. Kalau bernazar ingin melakukan sesuatu yang dimakruhkan, maka tidak ada kafarah bagi dia. Tidak ada kafarah bagi dia. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak berkafarah, tetap harus berkafarah. Dan itu pendapat yang kuat. Hukumnya bagi yang bernazar harus bayar kafarah. Kenapa? Dan ini tidak ada pilihan ya, karena ini kan perkara makruh. Perkara makruh pilihannya cuma satu, ditinggalkan, bukan dikerjakan. Tetapi sekali lagi disunnahkan dia harus membayar kafarah. Dan ini pendapat yang kuat. Kemudian yang nomor 5, nazar maksiat. Ini sudah jelas, saya bernazar nanti malam saya curi tuh rumah si Anu tuh. Nah, itu kan haram mencuri. Saya bernazar, awas saja kalau ketemu saya pukul kepalanya. Ini kan nazar haram. Ya. Jadi nazar-nazar haram ini pertama tidak halal untuk al-wafa ijma'an. Artinya tidak perlu dilaksanakan nazarnya. Haram kalau dilaksanakan. La yahillu wafa bihi secara ijma' tidak halal, artinya haram kalau dilaksanakan. Kenapa? Kan Nabi SAW yang mengatakan man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan lakukan. Karena maksiat kepada Allah itu dalam kondisi apapun tidak dibolehkan. Dan bagi yang sudah bernazar seperti ini wajib bayar kafarah. Ini yang ke-5. Yang ke-6, nazar tabarrur. Nazar tabarrur. Ya. Tabarrur itu artinya diambil dari kata bir. Nazar berbuat kebaikan. Nazar berbuat kebaikan. Dan nazar tabarrur ini tadi saya sudah jelaskan di awal. Nazar kebaikan karena Allah itu terbagi menjadi 2 kan tadi ya. Pertama nazar mutlak. Nazar mutlak memang tidak ada embel-embel, saya bernazar ingin puasa, ingin sholat, ingin haji, ingin umroh. Nah, ini terpuji pelakunya. Yang kedua nazar karena Allah tetapi karena iwat. Karena ada semacam barter. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Kalau anak saya lulus, saya akan haji. Kalau orang tua saya sehat, saya akan umroh dan begitu seterusnya. Itu namanya iwat. Walaupun dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekali lagi yang seperti ini pendapat yang kuat ulama sudah saya katakan di awal haram hukumnya. Walaupun yang mengatakan makruh karena 3 perkara tadi. Di mana nazar seperti ini tidak menolak takdir, nazar seperti ini tidak terkeluar kecuali orang bakhil, dan nazar seperti ini seolah-olah Allah berhajat kepada kita. Itu disebut tabarrur. Ya. Kemudian nomor 7, nazar wajib. Nazar wajib. Dia bernazar untuk melaksanakan sholat 5 waktu, itu nggak ada gunanya. Walaupun tidak nazar pun sholat wajib sudah wajib. Nazar itu kan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau mewajibkan sesuatu yang wajib, apa faedahnya? Ya, pokoknya ibu bernazar, kalau ya Allah saya bernazar saya akan sholat 5 waktu. Ya, walaupun tidak bernazar, memang sholat 5 waktu harus dikerjakan kan itu. Nggak ada urusan dengan nazar. Ya Allah saya bernazar saya akan puasa Ramadan tahun ini. Ngapain bernazar? Ya,
Ya. Anda tidak nazar pun tetap puasa Ramadan, ya harus puasa Ramadan. Jadi kalau nazar wajib ini, maka kata para ulama tidak berlaku mewajibkan sesuatu karena mengilzamkan sesuatu yang wajib itu tidak sah. Ya, mewajibkan sesuatu itu tidak sah. Itu namanya hukum nazar yang wajib. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir disebut nazar al-mustahil. Nazar al-mustahil, nazar yang mustahil dilakukan. Nazar yang mustahil dilakukan. Tahu ibu ini suaminya ngojek ataupun neksi atau jual gorengan atau apa ya. Pokoknya saya bernazar saya tahun ini infak 1 miliar. Ya tahu dirilah berapa gaji suaminya. Ini kan sesuatu yang mustahil kan itu. Ya memang sebenarnya tidak dimustahil bagi Allah, tapi maksudnya kan secara logika itu ya dari mana uang segitu gitu kan. Jadi ada nazar-nazar itu yang secara zahir mustahil dilakukan. Gaji suamimu berapa kok? Bulan ini pula harus ada 1 miliar. Dari mana? Ya. Nah, itu Anda sebut nazar mustahil. Termasuk nazar mustahil adalah bernazar kepada ibadah yang sudah berlalu. Saya bernazar, ya Allah, kemarin saya akan puasa. Ya, kemarin sudah lewat lah. Tidak mungkin lagi dibalikin kemarin. Kalau mau puasa ya besok kan itu. Itu kan mustahil mengembalikan waktu. Yang pamannya sekarang bulan apa dibalikan ke bulan kemarin, ya mustahil kemudian terjadi. Ya, ini disebut nazar mustahil. Ya, yang seperti ini tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Wallahu alam, ini diantara berkaitan dengan nazar. Tapi intinya mu'alif rahimahullah ta'ala di sini ketika menyebutkan bagian ketiga bahwa di antara fenomena kesyirikan adalah bernazar kepada para wali, maksudnya adalah bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nazar itu sebuah ibadah, tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah. Maka barang siapa yang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, maka akan terjerumus kepada kesyirikan. Ya. Ini yang nomor 3. Satu lagi yang nomor 4. Menyembelih binatang atau hewan sembelihan di kuburan orang-orang soleh. Ya, di kuburan orang-orang soleh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara soal penyembelihan, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan 3 kategori dalam bab penyembelihan ini. Yang pertama, an yaqa'a ibadah bi an yaqsuda bihi ta'dhimal madhbuh lahu wa tadhallul lahu wa taqarrub ilaihi fa hadza la yakunu illa lillah. Sembelihan yang sifatnya ibadah, di mana yang menyembelih itu bermaksud untuk mengagungkan yang disembelih ataupun dalam niat mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihan tersebut atau merendahkan diri, maka yang seperti ini tidak berlaku kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak boleh berlaku kepada selain Allah Azza wa Jalla. Harus diberikan kepada yang ada ta'zimnya, yang ada penghormatannya. Makanya sebagai ulama seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya Raddul Mukhtar, salah satu rujukan kitab-kitab mazhab Hanafi, ketika beliau mengatakan tentang menyembelih untuk tamu dengan menyembelih karena kedatangan penguasa. Umpamanya presiden mau datang ke rumah, dengan ibu-ibu datang ke rumah. Saya di WA, ntar lagi Ustadz presiden akan datang ke rumah. Kemudian ibu WA aja saya, Ustadz besok saya ke rumah. Maka ini ketika kemudian saya menyembelih, itu beda hukumnya.
Beda hukumnya. Kalau saya menyembeli karena ibu kemudian datang ke rumah sebagai tamu. Sebagai tamu karena kan ibu orang biasa. Ya, bukan pejabat besar, bukan pejabat pemerintah. Ya, saya biasa saja perasaan saya dengan ibu-ibu. Ya datang saya sembelihkan ayam, sembelihkan kambing, makan, selesai. Nah, itu tidak ada masalah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, kalau menyembelihnya karena kedatangan penguasa yang kita segan dengan dia, kita menghormati dia, kemudian kita sembeli, nah ini sebagian para ulama mengatakan sembelihannya menjadi haram. Kalau niatnya menyembeli itu untuk mengagungkan penguasa. Tapi kalau kita menyembelihnya ya kita samakan penguasa dengan tamu biasa, ya tidak ada masalah. Namanya mau presiden, mau menteri, mau siapa saja yang bertamu saya kasih makan, nggak ada masalah. Ya, karena secara umum kita memuliakan tamu kan. Tapi kalau tujuannya kemudian karena kedatangan penguasa sehingga dia datang ke Tamiang, memilih kambing yang terbagus gitu kan. Itu kan sudah ada niat ta'zim namanya. Cari yang mahal, cari tukang masaknya pun pokoknya seolah-olah dilebihkan. Ah, ini yang jadi masalah. Nah, sebenarnya mengatakan seperti ini haram. Tidak boleh. Ya, jadikan siapapun, entah penguasa atau orang biasa, jadikan sama dengan yang lainnya tamu. Itu maksudnya. Nah, itu boleh. Tapi kalau dalam hatinya ada pengagungan, nah itu yang haram di situ. Karena pengagungan itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Bisa dipahami ya? Ya, ini yang pertama kata Syekh Utsaimin. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, an yaqa ikraman li dhaifin aw walimatil urshi aw nahwi dzalik fa hadza ma'murun bihi imma wujuban aw istihbaban li qaulihi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam di Abdurrahman ibn Auf aw lim walau bisyatin. Yang kedua, dia menyembelih itu tidak bermaksud adanya ta'zim kepada yang disembelih, tetapi memang ingin menghormati tamu ataupun ingin untuk digunakan akikah atau ingin digunakan walimah gitu ya. Akikah kan ibadah, walimah juga ibadah, menghormati tamu juga ibadah. Ya, karena ingin melakukan ibadah. Maka yang seperti ini terkadang diperintahkan, bahkan bisa sampai wajib. Ya, bukan hanya sunnah, bisa sampai wajib seperti umpamanya perintah Rasul aulim walau bisyatin. Walimahlah walaupun dengan seekor kambing, itu kan perintah, asalnya wajib bagi yang mampu tentunya. Kalau nggak mampu ya pakai teri sajalah, nggak usah kambing ya. Ya, kalau tak mampu. Ya, maksudnya bagi yang mampu pakai kambing. Kemudian yang ketiga, an yaqwa ala wajhi at-tamattu. Dia menyembelih itu hanya senang-senang saja. Karena ibu umpamanya kepengen lah sate gitu ya, sate ayam kampung. Ah, belilah ke kampung, jauh kali kampung Ustaz. Jadi dia menyembelih ayam, kemudian ibu sembelih sendiri, ibu tusuk-tusuk, jadilah sate ayam kampung. Itu tidak ada masalah. Ya, karena kan hanya untuk bersenang-senang saja dan tidak ada pahalanya. Karena ini kan hanya hobi saja, ingin makan itu. Tetapi yang ada pahalanya tadi nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, itu betul-betul ta'zim. Kalau sampai diberikan kepada selain Allah berarti kesyirikan. Ya, yang kedua hanya untuk memuliakan tamu, untuk akikah, untuk walimah, maka ini dianjurkan. Dan yang nomor 3 kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, hanya untuk bersenang-senang saja. Ini perkara mubah. Perkara mubah. Tetapi kemudian bab yang kita bahas ini nomor 4, menyembelih di kuburan orang-orang saleh ini, ya. Mu'alif rahimahullah taala mengatakan di sini, meskipun penyembelihan yang dilakukan di kuburan ada niat karena Allah Azza wa Jalla, tetapi ia termasuk perbuatan orang-orang musyrik yang menyembelih binatang di tempat-tempat berhala dan patung-patung para wali mereka. Rasul mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih karena selain Allah. Karena begini, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kuburan-kuburan, enggak mungkin orang
menyembelih di kuburan, asal kuburan mustahil. Ya kan? Umpamanya ke Tamiang di sini, atau kuburan yang di Batu Besar, atau kuburan yang ada di mana tuh, di Sungai Panas gitu kan. Nggak mungkin orang nyembelih di situ kan. Pasti ketika memilih kuburan untuk menyembelih di depan kuburan, pasti kuburan spesial kan, kuburan yang dikeramatkan. Artinya kalau kuburan itu dikeramatkan, tidak mungkin hanya orang menyembelih di situ saja. Pasti ada yang datang ke situ minta-minta, baik minta yang ya menurut kita sah-sah saja, tetapi karena meminta kepada kuburan menjadi tidak sah, tidak boleh. Ataupun meminta sesuatu yang diharamkan, seperti minta nomor togel, itu haram kan itu ya. Nah, dia kuadrat dosanya kan, sudah judi, syirik pula kan. Artinya ketika seseorang menyembelih di situ, dan di situ ada aktivitas kesyirikan yang lainnya, ini juga yang menjadikan kenapa menyembelih di tempat itu tak boleh. Karena di zaman Rasul ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW ingin bernazar menyembelih hewan, menyembelih unta di satu tempat namanya Bawana atau Buwana. Maka Rasul memberikan dua soalan di situ. Pertama, apakah di tempat itu ada berhala yang disembah? Yang kedua, apakah di tempat itu ada acara kesyirikan atau tidak? Kan begitu kata Rasul. Kata sahabat ini, tidak ada wahai Rasul. Oh, kalau gitu sembelih untamu di situ. Maknanya kalau di situ ada berhala yang disembah atau ada kesyirikan, acara-acara kesyirikan, tidak boleh menyembelih di situ. Makanya kemudian di sini tempat itu juga bermasalah kalau ada acara kesyirikan, apalagi dengan menyembelihnya juga terkandung kesyirikan karena dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kan jadi masalah jadinya. Ya, jadinya ini dan fenomena seperti ini banyak sekali. Ya, menyembelih untuk orang yang meninggal. Ya. Dan ini adalah kesyirikan yang menurut mu'alif rahimahullahu taala bagian daripada fenomena syirik.